Saya punya pertanyaan nih teman-teman. Siapa di sini yang masih makan nasi? Wih, masih hampir semua ya masih makan nasi. Bukan makan beras. Bukan beras sama ayam, bener nggak? Oke, pertanyaan saya. Kenapa teman-teman makan nasi? Enak? Dari mana teman-teman tahu bahwa makan nasi itu enak? Sejak kapan teman-teman tahu makan nasi itu enak? Iya, mulai pada mikir kan? Buat kenyang. Loh, memang kenyang harus nasi? Enggak tuh. Kalau teman-teman dibesarkan di Eropa, katakanlah di Turki, apakah mereka bakal nyari nasi untuk kenyang? Enggak, yogurt. Kalau teman-teman dibesarkan di Papua, kira-kira makanannya apa? Sagu. Nah lu, terus kenapa? Kalau sekarang teman-teman kok kalau makan nyarinya nasi? Jawabannya adalah karena sejak kecil saat sudah mulai bisa makan, yang disodorin adalah nasi. Bener nggak teman-teman? Coba dari kecil disodorin kalau makan itu sagu. Dan kalau mau kenyang makan sagu dengan segala variasinya, dengan segala lauknya. Mungkin hari ini teman-teman nggak makan nasi lagi, bener nggak? Atau kalau teman-teman dibesarkan begitu mulai bisa makan, disodorinnya gandum. Ya. So, teman-teman, apa sih yang ingin saya sampaikan di sini? Kita sekarang terbiasa mencari nasi untuk makan karena sejak kecil kita sudah diprogram oleh orang tua kita kalau mau makan cari nasi. Kuncinya berarti apa teman-teman? Programming. Diperkenalkan pertama kali, apakah langsung suka sebagai anak kecil? Maybe yes, maybe no. Tapi karena terus-menerus diberikan lagi, diulang lagi, makan lagi, diulang lagi, makan lagi, terus bertahun-tahun, lama-lama, masih mikir nggak kalau mau makan itu nyarinya nasi? Nggak, udah nggak pakai mikir lagi. Sudah tidak mempertanyakan lagi kenapa harus makan itu pakai nasi. Sudah jadi sebuah refleks, sudah jadi sebuah autopilot. Lalu hubungannya apa nih dengan program mentoring kita ini, dengan uh, program Kulwap ini? Sama persis teman-teman. Mungkin setelah mendengarkan materi voice note dari voice note 1, 2, 3, dan 4, mulai ada yang ngerasa, kok gue salah semua sih kayaknya? Aduh, ini gimana sih? Apa yang salah ya? Yang salah adalah programmingnya. Softwarenya yang salah teman-teman. Kebayang ya? Kalau softwarenya itu belum benar, ya otomatis yang diproses juga nggak benar. Kalau processingnya nggak benar, hasilnya hampir bisa dipastikan nggak benar juga. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya sedang kita lakukan di program mentoring Kulwap ini? Kita sedang berusaha untuk melakukan proses yang namanya reprogramming. Kita program ulang tuh mindset kita. Kita program ulang tuh belief kita. Kita program ulang tuh keyakinan kita. Kenapa? Karena belief kita, mindset kita, keyakinan yang kita miliki sejak lama itu kan membawa hasilnya seperti hari ini, benar nggak? Jadi, kalau pengen punya hasil yang berbeda, ya perlu punya software yang berbeda, perlu punya program yang berbeda. Itulah kenapa kita perlu untuk melakukan namanya reprogramming. Nih, saya punya pertanyaan buat teman-teman. Tolong nyaut dengan cepat ya, nggak boleh pakai mikir. Nyeletuk dengan cepat. Tolong sebutkan satu merek minuman ringan. Ayo, apa merek yang disebut? Hah? Ada yang nyebut merek A, ada yang nyebut merek B. Pertanyaan saya, teman-teman dibayar berapa sama perusahaan
minuman tersebut? Di endorse? Enggak kan? Tapi kenapa teman-teman menjawab merek itu? Kenapa? Karena merek itulah yang sangat sering teman-teman lihat. Merek itulah yang sangat sering teman-teman konsumsi. Sesuatu yang terus-menerus dilihat, yang terus-menerus digunakan, yang terus-menerus dihadapi, lama-lama terekam di bawah sadar kita, teman-teman. Dan itu menjadi sebuah software tersendiri yang kalau sudah masuk ke bawah sadar, itu jalan secara otomatis. Nggak perlu kita pikirin gimana caranya lagi. Sama teman-teman. Dengan program Cool Up ini, program mentoring ini adalah tahap awal dari yang namanya reprogramming. Apakah ini cukup? Enggak cukup. Tapi ini adalah sebuah langkah yang bagus teman-teman. Untuk kita mulai proses reprogrammingnya. Karena tanpa disadari, kita sudah terprogram selama ini. Terprogram oleh lingkungan, terprogram oleh pola asuh, terprogram oleh budaya. Pertanyaannya, apakah kita suka dengan software yang kita miliki tersebut? Pertanyaan kedua, apakah kita punya kendali saat program tersebut tercipta, terinstall dalam pola pikir kita? Nah loh, kalau selama ini program yang ada dalam diri kita sendiri nggak punya peran, pertanyaannya, masih mau terus dipakai? Oh masih pak, karena hasilnya bagus. Ya udah bagus, good. Lanjutkan. Tapi kalau ternyata dengan software yang ada, hasilnya masih banyak bolongnya, masih banyak yang perlu diperbaiki, bahkan mungkin skornya malah jauh dari ideal, boro-boro ideal, mencukupi aja enggak, sepertinya adalah ide yang baik untuk kita tukar programnya, untuk kita melakukan proses namanya reprogramming. So teman-teman, daripada terus mempertanyakan apa yang salah, kenapa sih pola pikir gue kayaknya ikut Cool Up ini kok malah tambah acak-acakan pola pikirnya, gak usah terlalu stres. Lihatlah itu sebagai sebuah informasi, sebuah data, sebuah fakta bahwa oke, ternyata software saya kemarin belum benar. Banyak virusnya, banyak bugsnya, ujung-ujungnya apa? Sering ngejam, sering ngehang. Nah, ke depan berarti kita bikin software yang baru. Oke? Selamat memulai prosesnya.